Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang di KBM Daring Seni Budaya kelas 7 semester 2 dalam bab pertama di semester 2 atau bab ke-9, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Sebelum KBM kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, bagaimana kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, anak-anak, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa hari ini kita akan masuk ke bab menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, kita simak bersama-sama bagaimana materi untuk bab pertama di semester 2 ini. Nah, anak-anak, pada semester pertama lalu kita sudah mengenal ragam hias. Di semester 2 ini kita akan masuk ke penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Artinya, anak-anak akan menerapkan ragam hias pada bahan-bahan tekstil atau kain. Nah, penerapannya sendiri ada bermacam-macam. Ada membatik, menenun, membordir, menyulam, serta melukis. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Mari kita simak. Dalam menerapkan ragam hias pada tekstil, kita perlu mengenal jenis dan sifat bahan tekstil. Nah, bahan tekstil atau kain terbuat dari benang. Anak-anak perhatikan bagian di samping ini ya. Benang terbuat dari dua jenis juga, yaitu bisa terbuat dari bahan alam dan terbuat dari bahan buatan. Benang dari bahan alam ada 3 jenis, misalnya 1. Katun yang terbuat dari kapas, sifatnya menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur tinggi. 2. Sutra terbuat dari kepompong ulat sutra, sifatnya lembut, licin, berkilat, lentur, kuat, menyerap air, dan sejuk bila digunakan. Dan yang ketiga, wool, terbuat dari bulu domba, sifatnya sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, dan bila dipanaskan lebih lunak. Selanjutnya, benang dari bahan buatan. Ada 3 jenis misalnya. Pertama, dakron, yang kedua, polyester, dan yang ketiga, nilon. Polyester dan nilon memiliki sifat yang sama, yaitu tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Nah, selain itu ada bahan lain. Bahan lainnya apa? Serat agel dan serat rami yang biasanya digunakan untuk membuat tas dan makram. Yang ketiga, jenis dan bahan pewarna pada tekstil. Jadi, pewarna pada bahan tekstil juga ada 2 jenis, yaitu 1 pewarna alam dan yang kedua pewarna buatan. Pewarna alam dihasilkan dari ekstrak akar, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Misalnya, soga atau kesumba. Sifatnya mudah luntur, mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari. Yang kedua adalah pewarna buatan, disebut juga sintetis, dibuat dari bahan kimia. Misalnya, naptol yang bisa diaplikasikan dengan teknik celup. Yang kedua, indigosol yang bisa diaplikasikan dengan teknik colet, celup, atau lukis. Sifatnya tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Selanjutnya, teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Nah, anak-anakku, karena kali ini kita KBM daring, maka untuk teknik menggambar ragam hias pada tekstil ini akan kita praktikkan dengan teknik yang mudah. Teknik lainnya dalam mengaplikasikan ragam hias pada bahan tekstil. Bagaimana tekniknya? Mari kita simak video berikut ini.
Nah, anak-anak, itulah teknik menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan cara eco-print. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan? Oke, anak-anakku, kali ini kita juga akan mencoba teknik eco-print. Nah, itulah tugas untuk hari ini. Jadi, anak-anak silahkan siapkan alat dan bahan seperti yang tertera dalam video, lalu lakukan teknik-teknik yang ada dalam video. Saya akan memberi waktu pada anak-anak kurang lebih 1 minggu. Nah, selama itulah silakan anak-anakku mencoba menerapkan eco-print. Sebagai catatan, anak-anakku boleh silahkan menerapkan hanya sampai tahap pemukulan daun dan bunga. Jadi kalau tidak ada cuka di rumah, anak-anak boleh melewati tahap pencelupan kain pada cuka. Namun jika ada, lebih baik anak-anak mengaplikasikan semuanya sesuai dengan video. Nah, kalau nanti sudah jadi, anak-anak silahkan memfoto hasil karya eco-printmu, lalu silahkan dikirimkan ke nomor WA yang tertera di Google Classroom ya. Bagaimana? Mudah kan? Anak-anakku, jika ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya melalui nomor WA Bu Guru yang tertera di Google Classroom. Baiklah anak-anakku, saya kira cukup untuk hari ini. Selamat berkreasi dengan eco-print. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, silahkan kali ini kalian memulai untuk menerapkan tugas eco-print. Nah, Bu Guru tunggu tugasnya ya. Baiklah anak-anak, saya akhiri. Saya minta maaf bila banyak kesalahan. Dan jangan lupa untuk tetap membantu kedua orang tua saat di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bahagia. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.